Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai manajemen pembiayaan bank syariah. Sudah pernah kita bahas yaitu terkait manajemen. Manajemen merupakan seni dalam mengelola sesuatu. Kalau di sini manajemen pembiayaan bank syariah berarti secara otomatis seni ataupun cara bagaimana mengelola pembiayaan pada bank syariah. Kompetensi yang diharapkan dari materi ini yaitu mengetahui maksud dari manajemen pembiayaan bank syariah, produk pembiayaan bank syariah, analisis pembiayaan pada bank syariah, kebijakan dan pengalokasian dana pembiayaan, serta permasalahan pembiayaan pada bank syariah. Pertanyaan besar muncul, yaitu apakah bank syariah itu sudah benar syariah? Ketika terdapat pertanyaan seperti itu, maka kita harus flashback bahwasanya usaha dari bank syariah yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Maka dikatakan syariah atau tidak syariah itu berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan. Bank merupakan lembaga intermediari, yaitu lembaga yang menyalurkan dananya dan menghimpun dana dari masyarakat. Nah, sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah tersebut harus mampu menyeimbangkan penghimpunan dana dan penyaluran secara proporsional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Produk pembiayaan pada bank syariah berdasarkan tujuan penggunaannya itu ada 4, yaitu ada produk jual beli, ada produk kerjasama, ada produk sewa, ada produk pelengkap. Masing-masing jenis produk ini memiliki akad yang berbeda-beda. Kalau jual beli pada bank syariah itu menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Apa itu murabahah? Yaitu jual beli. Apa itu salam dan istisna? Yaitu jual beli juga. Apa yang membedakan dari ketiga jual beli ini? Kalau murabahah itu contohnya yaitu ada nasabah ingin membeli mobil, akan tetapi dia tidak memiliki uang. Maka nasabah tersebut minta kepada bank untuk dibelikan mobil. Maka secara prinsip bank itu menjual mobil. Akan tetapi di sini bank mencari supplier yang bisa menyediakan mobil yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Jadi, semisal nasabah membutuhkan mobil Alphard kayak gitu. Jadi, bank membelikan mobil Alphard nasabah dan secara tunai kepada supplier. Kayak gitu. Nah, beda lagi dengan salam. Kalau salam yaitu barang tersebut belum tersedia, yaitu pesan. Jadi, nasabah pengen membeli mobil dengan spesifikasi bla 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 bla. Akan tetapi supplier ini belum ada barangnya. Maka bank ini membeli ataupun memesankan keinginan nasabah
sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dengan dibayar di muka ini yaitu semisal harganya 300 juta. Berarti dibayar oleh bank. Baru setelah jadi, maka barang tersebut dikirim kepada nasabah. Kalau istisna sama-sama pesannya, yaitu bank itu hanya belum membayar dulu, belum membayar, akan tetapi bayarnya di belakang setelah barang sudah dikirim kepada nasabah. Gitu. Itu produk jual beli. Yang kedua yaitu ada produk kerjasama. Di sini ada dua akad, yaitu produk mudharabah dan produk dengan akad musyarakah. Kedua akad ini sama-sama akad kerjasama. Akan tetapi yang membedakan yaitu ketika mudharabah ini yaitu antara bank dengan nasabah ini kan melakukan kerjasama, semisal kerjasama usaha bank ingin membiayai usaha nasabah berupa pabrik tempe, kayak gitu ya, pabrik tempe. Nah, di sini bank ini secara penuh membiayai modal dari pabrik tempe dan nasabah sebagai skill dalam mengelola pabrik tempenya. Ini yaitu akad mudharabah. Kalau akad musyarakah di sini yaitu bank memiliki modal yang diikutkan di pabrik tempe tersebut dan pabrik tempe tersebut nasabah juga ikut dalam modal di pabrik tempe tersebut. Jadi di sini yaitu kedua belah pihak antara bank dengan nasabah sama-sama memiliki modal yang ada di pabrik tempe. Gitu. Bentuk produk yang kedua yaitu sewa. Sewa biasanya menggunakan akad ijarah. Ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah yaitu akad sewa. Kalau ijarah muntahiyah bitamlik yaitu sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Ini biasanya yaitu pada produk-produk yang jangka waktunya panjang seperti KPR kayak gitu, biasanya menggunakan ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu di awal akadnya menyewa, nanti di akhir rumah tersebut menjadi kepemilikan nasabah. Jadi secara prinsip rumah yang disewa oleh nasabah tersebut yaitu miliknya bank. Gitu. Nah, untuk kepemilikan bitamliknya bitamlik untuk kepemilikan barang tersebut itu ada dua macam, yaitu ada bil hibah, ada bil bai. Kalau IMBT bil hibah, maka dia yaitu sewa yang dimana untuk memiliki barang yang disewakan tersebut nasabah sama bank yaitu dikasihkan secara cuma. Kalau dia berakhir dengan pembelian bil bai, IMBT bil bai, maka di akhir masa periode sewa nasabah harus membeli barang yang disewanya. Kalau produk pelengkapnya yaitu di perbankan syariah pembiayaannya yaitu berupa qardul hasan, hiwalah, rohan, wakalah, dan kafalah. Kalau qardul hasan yaitu pembiayaan cuma atau gimana ya, untuk jadi tidak ada kelebihan yang diambil di situ. Jadi semisal ada nasabah dipinjami semisal 100 juta, maka mengembalikannya juga 100 juta. Kalau hiwalah yaitu hiwalah yaitu pengalihan hutang. Kalau rohan gadai, wakalah yaitu mewakilkan, kafalah yaitu kafalah itu saya kok lupa ya, kafalah itu nanti kalau sudah ingat saya jelaskan lagi kafalah.
Nah, untuk pembiayaan bank syariah berdasarkan sifat penggunaannya ada dua macam, yaitu konsumtif dan produktif. Maksud dari pembiayaan yang bersifat konsumtif yaitu pembiayaan yang fungsinya hanya memenuhi kebutuhan konsumsi saja. Biasanya di sini bank syariah menggunakan akad murabahah. Murabahah itu yaitu dia membelikan mobil, membelikan motor yang sifatnya hanya dikonsumsi saja, tidak digunakan untuk usaha, terus membelikan TV kayak gitu. Itu konsumtif, dalam artian dia berupa margin ataupun jual beli tadi ya, akadnya yaitu pada akad jual beli. Kalau produktif yaitu pembiayaan bank syariah untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Mayoritas ini menggunakan akad mudharabah ataupun musyarakah. Kalau menurut keperluannya, pembiayaan bank syariah itu terbagi menjadi dua, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Kalau pembiayaan modal kerja yaitu untuk meningkatkan kebutuhan peningkatan produksi. Ini yaitu membiayai sama seperti tadi, yaitu pembiayaan mudharabah sama musyarakah. Kalau pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal, semisal beli tanah untuk investasi, beli apalagi ya yang investasi, beli emas kayak gitu. Ini kan merupakan barang modal. Adapun perwujudan pembiayaan pada bank syariah itu ada dua macam, yaitu aktiva produktif, aktiva tidak produktif. Kalau aktiva produktif itu berupa pencatatan ya, di pencatatan keuangan ini. Jadi diwujudkannya dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Kalau aktiva produktif itu yaitu yang masuk dalam aktiva produktif yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Berarti akad apa? Yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Yang kedua yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Apa tadi? Berarti yaitu murabahah, salam dan istisna yaitu dia nanti di situ piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna. Kalau aktiva tidak produktif itu yaitu berupa pinjaman qardul hasan atau berupa dana talangan. Karena apa? Dia tidak menghasilkan profit. Maka di sini ada masuk pada aktiva tidak produktif. Kalau masuk dalam kategori aktiva produktif berarti dia yaitu yang menghasilkan profit. Kalau dia yaitu pembiayaan bagi hasil, maka yang didapat oleh bank yaitu bagi hasil. Kalau jual beli yaitu dia yang didapat oleh bank syariah berupa margin. Nah, dalam membiayai pembiayaan, bank syariah ini menetapkan yang namanya analisis pembiayaan. Karena apa? Yaitu untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Kenapa harus ada kelayakan calon peminjam, usaha calon peminjam? Yaitu biar tidak terjadi one prestasi di situ. Jadi tidak ada nasabah macet, pembiayaan macet. Terus yang kedua yaitu untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Selanjutnya yaitu kenapa bank itu menetapkan analisis pembiayaan, yaitu untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Maksudnya gimana?
yaitu apakah nasabah itu bisa dibiayai dengan 100 juta ataukah hanya 10 juta dan lain sebagainya, itu melalui analisis pembiayaan. Seperti yang ditanyakan pada forum-forum sebelumnya, apakah bank itu tidak rugi? Tidak, karena apa? Karena di situ bank melaksanakan analisis sebelum mengeluarkan dana atau menyalurkan dananya. Prinsip analisis pembiayaan pada bank syariah ini secara umum menggunakan analisis pembiayaan di MASI, yaitu yang pertama karakter, kedua capacity, ketiga capital, yang keempat kolateral, yang kelima yaitu kondisional. Karakter yaitu dia menganalisis sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, yaitu sifat karakter nasabah itu baik atau buruk. Jangan-jangan dia walaupun kaya, akan tetapi dia memiliki karakter yang sangat buruk, dalam artian dia tidak mau mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh nasabah, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut. Terus dia suka bohong, dia kasar dan lain sebagainya. Berarti kalau dia bad karakter, secara otomatis dia tidak dibiayai oleh bank syariah. Kalau dia good karakter, masuk dalam good karakter, dia jujur, dia disiplin, dia sabar, telaten dalam berusaha, maka nanti pasti akan dibiayai oleh bank syariah. Capacity yaitu menilai kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambilnya. Nah, di sini yaitu menilai, semisal ada nasabah memiliki usaha jual jus, akan tetapi dia ternyata tidak bisa membuat jus, maka secara otomatis ini diragukan akan usaha yang akan dijalankan. Maka di sini bank perlu menganalisanya. Ketika dia punya keahlian, punya skill dalam mengelola bisnisnya, mengelola bisnis yang akan diajukan kepada bank untuk dilakukan kerjasama, maka dia juga akan dipercaya oleh nasabah bahwasanya dia mampu, dipercaya oleh bank bahwasanya dia mampu untuk menjalankan usahanya. Dan yang selanjutnya yaitu kapital, besar modal yang diperlukan peminjam. Di sini bank syariah itu tidak semena-mena, walaupun yang diajukan oleh nasabah itu 100 juta, akan tetapi ketika itu tidak layak digunakan untuk membiayai usaha tersebut, maka bank syariah tidak mengaksesinya 100 juta. Contoh misal, nasabah mengajukan pinjaman ataupun pembiayaan sebesar 100 juta untuk usaha jual jus buah kayak gitu. Nah, bank mesti menilai jus buah itu berapa sih modalnya. Semisal hanya butuh 10 juta, maka pembiayaan yang diberikan hanya 10 juta. Selanjutnya yaitu kolateral, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan kepada bank. Nah, jaminan yang diberikan nasabah kepada bank itu berapa? Ketika nilai jaminannya hanya 50 juta, tidak mungkin bank itu membiayainya 100 juta. Maka bank juga harus menyesuaikan nilai jaminannya. Condition, keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Ketika nasabah ingin berjualan jus buah, akan tetapi tempatnya tidak strategis, ataukah pada musim penghujan terus, masa nasabah akan jualan jus buah? Pasti akan tidaklah laku. Ketika prospek usahanya kurang menarik dan dirasa sama perbankan syariah setelah dianalisa tidak akan jalan, maka bank syariah juga tidak akan memberikan pembiayaan. Selanjutnya yaitu kebijakan.
kebijakan dalam pengalokasian dana pembiayaan dalam bank syariah, yaitu yang pertama, bank syariah harus menyediakan bank, yaitu dalam menghimpun dana itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, dalam mengalokasikannya pun juga harus berprinsip syariah, yaitu dengan tidak pembiayaannya yaitu tidak mengandung riba, dan bisnis ataupun investasi yang dijalankan itu berdasarkan aktivitas yang halal. Tidak boleh bank syariah itu membiayai peternakan babi, peternakan anjing untuk jual homer dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Transaksi yang dijalankan harus bebas dari horor atau judi, spekulasi. Itu tidak boleh. Dan zakat, ketika bank sudah mendapatkan keuntungan dari pengalokasian dana dari usaha, maka zakat harus dibayar oleh bank untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dan nanti akan disalurkan kepada masyarakat ataupun mustahik. Dan semua aktivitas itu harus berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini ketika ada usaha bank syariah, baik itu pembiayaan, penghimpunan ataupun penyaluran dana, secara otomatis di situ akan muncul yang namanya permasalahan. Permasalahannya apa kalau dalam bank syariah itu? Yaitu intermediasi bank syariah. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, yaitu biaya transaksi. Ketika dalam manajemen bank syariah itu kurang begitu menarik, kurang begitu bagus, maka biaya intermediasi itu sangat tinggi. Jadi seakan bank syariah itu akan jadi mahal daripada bank konvensional. Akan tetapi ketika dimanage dengan baik, unsur-unsur apa saja yang menimbulkan biaya transaksi di situ bisa ditekan, maka bank syariah itu akan menjadi murah, lebih murah dari bank konvensional. Karena apa? Biaya intermediasi, biaya yang timbul dari transaksi bank syariah itu sebenarnya lebih tinggi. Karena apa? Saking rumitnya dalam kontrak, kayak gitu. Tapi ketika itu tidak jadi masalah ketika benar-benar dimanage dengan baik. Permasalahan yang kedua yaitu ada permasalahan yang timbul dari internal dan eksternal bank syariah. Salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah itu adalah aktivitas pembiayaan. Karena apa? Dengan adanya pembiayaan, maka bank syariah itu mendapatkan keuntungan ketika dia mengadakan pembiayaan berupa murabahah, maka dia mendapatkan margin. Kalau dia kerjasama, yaitu dia mendapatkan bagi hasil. Kalau dia sewa ijaroh, maka dia mendapatkan upah atau fee dari sewa tersebut, atau biasa dikenal dengan ujroh. Di sini ada banyak faktor yang memengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, yaitu ada faktor internal ataupun faktor eksternal. Kalau faktor internal yaitu terkait dengan mungkin dengan analisis pembiayaan, manajemen perbankan, manajemen yang dijalankan oleh bank syariah, manajemen SDM, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam faktor internal. Kalau eksternal yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan inflasi, suku bunga, terus besaran margin, ketetapan bagi hasil, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang muncul dari pemerintah itu
eksternal. Dari penjelasan ini tadi dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang masuk dalam defisit unit, yaitu yang membutuhkan dana. Terus menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Dan perwujudannya berupa aktiva tetap dan aktiva tidak tetap, serta prinsip yang dijalankan yaitu harus berdasarkan prinsip syariah. Demikian penjelasan singkat terkait dengan manajemen pembiayaan bank syariah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada masih banyak kekurangan dari penjelasan saya. Bisa didiskusikan di ruang diskusi ataukah di kolom komentar. Akhir kalam dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.